pimpin doa dulu atau yang mewakili ketua kelas? Aktif bisa pimpin doa. Baik Bu, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih Aktif. Sebelum saya mulai dengan materi yang mau saya jelaskan, ada yang mau disampaikan, ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan? Tugas minggu lalu bagaimana? Ada kesulitan? Ada kesulitan tugas minggu lalu? Ini yang kelasnya Pak Ari itu ya, DBA-nya? Bukan? DBA-nya siapa? Pak Ari, Bu. Nggak ada yang ditanyakan atau ada ya? Minggu lalu dari apa? Materi keandalan. Keandalan, oke. Berarti kalau keandalannya sudah, kalau nggak ada yang ditanyakan, hari ini saya materinya yang terakhir. Minggu depan kalian kuis. Nah, selain kuis, kalian juga saya minta untuk mengerjakan tugas. Terakhir materi keandalan, berarti kita sekarang sudah masuk ke availability. Kalau di dalam keandalan, kita kan sudah memiliki bagaimana cara mencari nilai sebuah keandalan, baik sebuah sistem ataupun komponen. Nah, dengan kata lain, kita sudah punya itu, dia mempunyai bagaimana sih performasinya, bagaimana tingkat kegagalannya, bagaimana. Sehingga pada saat di ujungnya sana, kalau diminta dia availability-nya itu nilainya berapa. Jadi kalau kita nyatakan dengan sebuah keandalan itu menjadi sebuah tingkat dia performansi tanpa ada kegagalan, maka kalau dilihat availability, kita harus merujuk pada faktor kualitas. Dikaitkan dengan keandalan, akhirnya kalau kita sudah punya tidak gagalnya, berarti ada kegagalannya. Nah, untuk sampai menuju availabilitas ini, semuanya kita panggil, baik yang sudah kita reliabilitas yang per komponen ataupun reliabilitas sistem. Akhirnya di situ kita sudah punya itu batasan untuk MTTF-nya itu apa, MTTF-nya itu apa, sehingga kita bisa mencari nilai maksimum
dari pemakaian. Maksimum pemakaiannya tidak ditinjau dari performansi saja, tapi juga bisa dikaitkan dengan ini nanti kalau saya performansinya bagus, maksimum waktu untuk bisa digunakan, dioperasikan itu berapa lama. Nah, maksimum waktu untuk pemakaian atau lifetime operasi itu biasa disebut dengan availability. Nah, availability ini tadi sudah saya sampaikan bahwa memanggil kembali informasi-informasi tentang yang ada di reliability. Berarti yang dipanggil apa untuk availability? MTBF-nya dan MTTR-nya. Sehingga availability-nya itu kalau secara model matematika dinyatakan dengan MTBF dibagi dengan MTBF plus MTTR. Itu untuk yang availability. Nah, untuk yang berikutnya lagi, kalau sudah dapat availability-nya, sebelum kita melakukan proses perbaikan, kalau kemarin di manajemen perawatan perbaikan, itu kan kita melakukannya harus ada rujukan. Ada proses awal, kita tahu kondisi alat itu bagaimana, kita ngerti kondisi alatnya, buku manual bukunya, kemudian kita cek ada gap apa. Tapi kita tidak boleh serta-merta mencari gap-nya saja. Diawali dengan adanya work order, work request. Ada dari stakeholder atau yang menggunakan si komponen atau instrumen atau sistem tersebut, baru disampaikan ada permintaan work order menjadi work request, kemudian masuk ke dalam administratif, dia dihimpun sehingga bisa dibikin sebuah jadwal perencanaan. Nah, yang meliputi jadwal perencanaan ini juga yang kemarin saya memanggil kembali, ada orangnya, ada keahliannya, ada berapa lama mengerjakannya, itu terus dikerjakannya kapan. Nah, pada saat perencanaan ini, sebelum proses pelaksanaan, yang perlu dipegang oleh yang mengerjakan atau teknisi itu adalah proses itu sudah saya di awal pertemuan. Proses diagnosanya bagaimana? Proses diagnosa itu berdasarkan work order dan work request. Karena di work order dan work request wajib disampaikan ada keluhan atau tanda-tanda kerusakan apa. Dengan adanya keluhan tanda-tanda kerusakan yang disampaikan oleh stakeholder dalam work order work request, maka si pelaksana teknisinya membuat sebuah diagnosa. Ciri-ciri ini nanti kira-kira yang ada permasalahan di titik mana atau di sebelah bagian mana. Didampingi dengan kemampuan karakteristik baik komponen, instrumen, dan sistem, maka bisa dilakukan proses mengerucut menjadi diagnosanya ini. Oh, diagnosa di bagian ini, kemudian dilokalisir di bagian tersebut saja, baru dilakukan proses pelacakan kerusakan. Nah, metode untuk pelacakan kerusakan itu meliputi ada 6 metode. Yang pertama adalah symptom function. Symptom function ini dia melihat tanda-tanda fisik yang muncul dari kerusakan. Jadi kalau saya ambil contoh, misalnya kalian sedang bekerja di dalam sebuah elektronik tabung elektronik seperti LCD, TV, gitu misalnya di situ dibuka, oh ternyata ada si work ordernya cuma bilang, oh ini tampilannya dia horizontalnya memipi atau memanjang kayak gitu saja. Oh ini sudah muncul ada garis di tengah, ada layout di atas atau di samping. Itu yang disampaikan oleh si stakeholder. Jadi dia cuma menyampaikan keluhan dia apa. Kemudian dibuka oleh teknisi itu, oh itu berarti dia harus dicari
dilokalisir ada tidak bagian horizon dari si monitor tabung tersebut yang ditarik di titik tersebut. Kemudian kalau sudah dilihat di rangkaiannya, apakah misalnya muncul, oh ternyata ada jalur yang melebar, oh ternyata ada elko yang menggembung. Nah ini synchrone function. Metode dengan melihat ciri-ciri fisik adanya kesimpangan atau gap itu disebut dengan synchrone function. Atau yang paling bisa kita lihat tanpa harus mendetail seperti itu, misalnya ada keluhan lampunya, ya lampu ruangan ini bandingnya, kemudian otomatis lokalisirnya ya lampu di ruangan tersebut saja, kemudian dilihat lagi trackingnya, coba dilihat bolanya, oh ternyata bolanya jenis TL, ujung kanan kirinya di bagian ujung-ujungnya sudah muncul warna hitam. Nah ini synchrone function. Metode yang kedua yaitu metode sinyal tracking. Kalau tadi melihat ciri-ciri fisik, di sinyal tracking adalah melihat tanda-tanda bentuk sinyal. Bisa saya ambil contoh, misalnya saya bekerja mau melihat cacat sinyal atau di sebuah rangkaian penguat audio. Nah, rangkaiannya dilihat, oh ada transistornya. Untuk sinyal tracking wajib didampingi dengan kemampuan karakteristik dari komponen ataupun rangkaian. Misalnya, rangkaian penguat dengan menggunakan transistor, tipe transistornya NPN, kalau dia mendapatkan input dalam bentuk sinyal AC, sinusoida, sinyal kecil, kemudian dimasukkan ke dalam si rangkaian tersebut, dilihat outputnya. Outputnya, karakteristiknya kan kalau sudah dipelajari di elektronika, kalau harusnya outputnya memiliki perbedaan fasa 180 derajat dengan input. Nah, sementara di sini dia nggak ada perbedaan fasa, dia cuma bergeser saja. Nah, sesudah itu baru dari ciri-ciri tanda-tanda sinyal tersebut kita boleh mendiagnosa, oh ini berarti pertama harus dijadikan tersangkanya siapa? Transistornya itu sendiri. Kalau transistornya sendiri itu sudah nggak masalah, berarti berikutnya digali lagi karakteristik dari komponen apa yang bisa menggeser fasa. Kalau transistor sudah nggak masalah, berarti cari apakah ada kapasitor di situ. Nah, kalau ada kapasitor menjadi tersangka berikutnya. Kalau nggak ada, induktor berikutnya. Jadi secara bertahap seperti itu, men-tracking kesalahan berdasarkan bentuk sinyal. Nah, baru kalau sudah tahu, oh transistornya di mana, itu yang dilokalisirkan. Untuk tracking kesalahan yang ketiga, biasanya kita memanfaatkan hukum Ohm, nama metode trackingnya tegangan dan hambatan. Pada saat implementasi memanfaatkan hukum Ohm, jadi kita memanggil teori hukum Ohm itu tegangan. V itu sama dengan IR. Nah, dipakai. Begitu saya berikan injeksi sumber, kemudian ada arus yang mengalir, berapa sih nilai hambatannya? Atau kebalikannya. Kalau saya tidak memberikan nilai, tidak mengetahui arus yang mengalir, saya tahu di situ ada nilai hambatan atau reaktansi berapa, ada sumber, harusnya ketemu berapa. Nah, ini menjadi rujukan juga. Untuk metode tracking yang keempat, kalau tadi memiliki ada tegangan hambatan, sekarang ada pemutusan loop. Pemutusan loop ini kalau sudah ada diagnosanya tadi itu, oh ini di rangkaian audionya, berarti di blok dulu di audio tersebut loop diputus dari rangkaian sebelum dan sesudahnya. Kemudian dia diinjeksikan dengan sumber, baru kalau sudah diinjeksikan dengan sumber, dicari analisis dengan metode elektronika yang lain, boleh mesh, boleh rod, boleh yang lain. Jadi diinjeksikan, dia diputuskan dulu, pemutusan loop itu diputuskan dulu dari sistem, di dalam situ bekerja sistem looping. Kemudian tadi sudah ada synchrone, ada sinyal tracking, ada tegangan hambatan, ada pemutusan loop. Metode tracking yang kelima adalah half splitting. Jadi dia sama-sama diputuskan, tapi metode memutuskannya berbeda.
House splitting itu cocok untuk rangkaian untuk sistem yang sangat besar. Misalnya industri dengan blok bagian, saya ambil contoh ada 20 bagian di dalam industri tersebut. Kemudian saya memutuskannya bagaimana? Half. Jadi separuhnya. Kalau saya punya 2.000, saya putus separuh berarti ada di 1.000. 1.000 ini saya bagi menjadi 1.000 A, 1.000 B. Saya tinggal pilih yang saya ujikan 1.000 A atau 1.000 B. Salah satu saja, nggak perlu dua-duanya. Nah, metodenya tetap gabung dengan yang lain, dia dikasih injeksi tegangan dan hambatan. Kalau saya pilih 1.000 A, 1.000 A saya injeksikan dengan sumber, apakah outputnya sudah sesuai? Kalau tidak sesuai, berarti 1.000 A ini menjadi tersangka adanya kerusakan di 1.000 A. Tidak tahu di sebelah mana, karena ada 10 bagian lagi. 1.000 bagian lagi. 1.000 B tidak perlu diotak-atik, berarti diasumsikan bahwa 1.000 B itu masih benar. Kemudian 1.000 A dipotong lagi menjadi separuh, berarti 500 dan 500. 500 A, 500 B. Sekarang pilih kembali, mana yang akan diujikan. Oh, saya pilih yang B, berarti A-nya dibiarkan. Begitu diujikan B, ternyata B itu benar. Berarti saya nggak perlu nguji di A itu langsung diputuskan bahwa A itu yang salah. 500 A yang salah. B-nya dibiarkan, disisihkan, yang 500 A dipotong lagi menjadi separuh, 250 dan 250, 250 A, 250 B, dipilih lagi mana yang diujikan. Saya uji lagi yang 250 B, B-nya ternyata salah, berarti di situ yang 250 A dibiarkan. Gitu seterusnya sampai mengerucut ketemu satu titik yang detail kesalahannya di mana. Itu metode house splitting. Metode terakhir substitusi gabungan, penggantian. Jadi ini rata-rata dipakai digabung dengan yang lain. Misalnya ada di pembangkit, yang bermasalah motornya. Motor sama si maintenance itu langsung diambil, disubstitusikan dengan yang benar, yang masih aktif, yang masih beroperasi dengan layak. Yang tidak layak ini diangkat, ditarik, dibawa ke bengkel maintenance, dilakukan perawatan perbaikan di sana. Itu yang pertama, substitusi yang pertama. Substitusi yang kedua, ya memang benar nggak bisa diapa-apakan, dia adalah sistem modul, dia langsung ditarik, digantikan. Tapi sekarang nggak seberapa ngetren ini, yang ngetren adalah yang pertama tadi, jadi ditarik. Jadi substitusi itu menggantikan dengan bagian yang masih bekerja dengan normal, beroperasi dengan baik. Itu metode tracking kerusakan, tracking kesalahan. Nah, di metode tracking kesalahan ini saat ini yang paling banyak adalah yang menggunakan substitusi tapi dia digabung dengan yang lain, jadi tidak dibiarkan begitu saja, tidak serta-merta, tidak oh ya sudah ini berhenti kayak gitu, enggak. Jadi digabung. Nah, proses pelacakan kerusakan ini sebenarnya untuk mempersingkat. Nah, proses pelacakan kerusakan itu pada saat melakukan proses pelacakan kerusakan itu harusnya sudah diimbangi dengan kualifikasi teknisi yang mumpuni, mengetahui karakteristik itu yang saya bilang tadi, kemudian dia disandingkan, dikomparasikan dengan datasheet, manual book, instrumen instructor, jadi tes instructor itu disandingkan semuanya. Itu yang yang perlu dilakukan di tracking. Nah, sesudah tracking baru dilakukan proses perawatan perbaikannya. Perawatan perbaikan itu fungsi utamanya adalah memperpanjang usia atau bekerja operasinya bisa lebih lama, minimal secara normal. Supaya itu terjadi, maka proses yang dibebankan pada sistem itu tidak boleh melebihi kapasitasnya. Nah, ini kalau kita memang tujuannya ke sana, otomatis layanannya itu harus bagian divisi dari perawatan perbaikan harus memiliki kualitas layanan jasa, kualitas produksi,
kualitas untuk nanti dilihat kepuasan dari pengguna atau pelanggan itu harus tinggi. Jadi kemudian pada saat melakukan proses perawatan perbaikan, semua unsur K3H, jadi ada K3L, L-nya tetap harus ditambahkan, itu harus dikedepankan atau diutamakan. Jadi kesehatan, keselamatan kerja, dan baik personal tools dan human-nya itu harus yang menjadi faktor utama. Nah, yang mempengaruhi proses pemeliharaan itu apa saja? Jadi harus tahu paham sistem instrukturnya, kemudian kita harus mengerti tempat kerjanya, layak tidaknya, kondisi lingkungannya bagaimana, kemudian harus mengetahui karakteristik dari barang yang mau dilakukan proses perawatan perbaikan. Nah, kemudian itu sih secara keseluruhan untuk yang kita proses sampai dengan sebelum menuju ke perawatan perbaikan. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, silakan. Kalau tidak ada manual book yang dikerjakan apa, Bu? Harus tahu sistemnya itu batasannya apa saja. Misalnya harus tahu minimal tahu dulu, oh ini GF kayak gitu ya. Saya nggak punya manual booknya GF-nya. Nah, saya harus tahu kerja minimum si GF itu apa. Oh, dia harus bisa outputnya dalam bentuk 3 sinyal. Sinyal ini dikeluarkan di titik ini, terus dengan mengoperasikan titik yang sebelah sini. Ngerti maksud saya? Jadi harus menekan tombol sinusoida, di outputnya harus muncul gambar sinus. Pada saat saya menekan tombol kotak, di outputnya harus muncul gambar kotak. Pada saat saya menekan tombol segitiga, di outputnya harus menekan keluar gambar segitiga. Kalau sudah keluarnya tadi itu kan si pengguna harus memberikan keluhan kan, mungkin kita melakukan proses perawatan perbaikan tanpa ada work request, work order, kecuali itu pemeliharaan rutin. Sampai di sini paham ya, Vanu ya? Kemudian kalau nggak ada manual book, nggak ada manual book lagi, sesudah itu di ngapain? Tadi ada keluarnya di mana? GF pasti bekerja dia di AC. Begitu di AC pengaruh ke frekuensi. Jelas ya. Terus langsung di tracking gitu lagi. Kemudian keluar dari si work order work request-nya bagian apa? Oh, tidak muncul bentuk sinyal segitiga. Akhirnya nggak ada manual book, tapi saya harus tahu rangkaian pembangkit. Rangkaian pembangkit di elektronika disebut apa? Osilator. Nah, dicek, dibuka GF-nya itu sesudah perawatan standarnya dilakukan. Wajib dilakukan perawatan standar dulu pada saat proses pelaksanaan. Apa itu dibersihkan, dilihat, beneran dipastikan kondisi fisiknya, nggak ada cacat-cacat fisiknya, sudah bersih semua. Bersihkannya bukan dicuci, ya. Tapi benar ada proses pembersihan yang standar kan dia kalau rangkaian langsung ke elektronik ya. Kalau rangkaian elektronik itu dia dikuas dulu dari debu atau disedot dengan vakum atau dengan pressure itu. Jadi dia dihilangkan debu dulu, kemudian bisa dihilangkan oil-oilnya. Kalau dia ada karat berarti karatnya harus dibersihkan dulu, kemudian dihilangkan sisa-sisanya di sana. Kemudian kalau memang dia butuh pelumas, maka harus disemprot dengan pelumas. Kalau dia butuh dengan sebuah liquid minyak tertentu seperti yang kalian digunakan untuk membersihkan LCD atau untuk supaya tidak ada di keyboard itu tidak ada karat, itu kan ada liquid tertentu yang bisa digunakan. Nah, itu standar itu dikerjakan dulu. Kalau standar itu dikerjakan, kalau sudah baru tadi keluhannya di segitiga, Bu. Berarti saya harus tahu di bagian itu rangkaian segitiganya mana.
Kemudian blok ini yang untuk osilator pembangkit segitiga. Nah, di situ pahami tadi syaratnya, komparasi dengan manual book, tapi ada syarat utama yang sebelumnya, tahu karakteristik. Jadi si osilator segitiga itu ini loh. Jadi paham karakteristik baik mau rangkaiannya, komponennya, ataupun sistemnya. Ngerti ya, jadi nyandingkannya dengan karakteristik kalau kita tidak punya manual book secara utuh. Itu cara yang paling ini. Cara sebelumnya lagi apa, Bu? Cari di internet, cari di provider tipenya tersebut, kemungkinan besar sudah diupload oleh si provider untuk manual booknya atau datasheet-nya. Kalau sudah, tadi sudah ada 2. Kemudian dibuka lagi, kalau misalnya itu belum, Bu, ternyata sudah mengerucut ke salahnya itu di titik ini. Misalnya di osilator segitiga itu, ada pembangkit itu, ada IC-nya. Nah, IC ini loh yang penyebabnya. Nah, mau tahu bahwa IC itu penyebabnya beneran atau tidak, dibaca, di name tag si IC-nya, kemudian dicari. Jadi kalau sistemnya GF itu saya nggak punya manual book-nya. Sudah, tadi kan sudah mengerucut bagian mana yang didiagnosa melakukan kesalahan, terus di situ ada nama komponennya. Nah, nama komponennya ini dicari karakteristiknya. Jelas? Ya, itu untuk kalau tidak disandingkan dengan manual book atau manual instructor atau instructor test. Ya, ada yang lain? Vanu bisa diterima penjelasannya? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah, kalau nggak ada yang ditanyakan, materi tentang teori perawatan perbaikan itu kan berhentinya sampai kita mampu melacak. Nanti sebelum kita kerjakan ya, kita melakukan praktikumnya, itu ada proses untuk kita mengetahui tanda-tanda kerusakan kita sandingkan pada saat kita bekerja. Nah, kemarin kan sudah dibagi kelompok ya, Bit ya? Sudah ya? Kelompok? Sudah, ada berapa kelompok kelas kalian? Ada 6. Oke, perwakilan kelompok raise hand, please. Bentar, jangan raise hand dulu. Saya akan memberikan tugas, kalian wajib membuat sebuah artikel. Dari artikel tersebut juga dibuat media untuk dipresentasikan, boleh PPT atau media yang lain. Jadi tidak harus PPT. Kalian mau bikin klip movie yang kecil, nggak silakan. Pokoknya nanti bisa itu disampaikan ke orang mengerti. Tapi ini yang dibikin adalah dasarnya dari artikel yang kalian bikin. Karena ada 6 kelompok, nanti yang akan kita kerjakan di lab itu salah satu atau salah 2 dari ini. Bentar. Ada multimeter, ada power supply, ada GF, ada oscilloscope. Yang buat ada komponennya. Oke, yang pertama adalah komponen. Topiknya, materi yang harus diangkat adalah komponen aktif pasif, di dalamnya langsung, kemudian ada multimeter, di dalamnya ada multimeter analog digital, kemudian ada power supply. Power supply yang pertama yang dibahas, berarti ini topik ketiga ya, power supply, regulator power supply, tapi ada regulator power supply dual system, jadi ada 2 output, lebih dari 1 output sebenarnya. Kan kadang kita di sistem kita pada saat kalian skripsi nanti kan bisa jadi kalian ketemu dengan beberapa komponen dengan nilai sumber DC yang berbeda-beda. Kemudian topik materi yang kelima adalah osiloskop
Yang keenam adalah GF. Isi artikelnya apa, Bu? Isi artikelnya bukan kalian menyebutkan, bukan prinsip kerja dari yang saya sebutin tadi, bukan cara membaca, bukan cara bekerjanya. Boleh diberikan itu sebagai awalan, tapi itu tidak menjadi poin utama penilaian. Poin utama penilaiannya ada di mana? Jadi sesudah kalian bilang bahwa multimeter, power supply, dan yang lain-lain tadi itu, ini loh bendanya, bentuknya gimana, tipenya ini. Kemudian yang dibahas berikutnya adalah cara standar perawatan. Saya bilang standar, berarti itu minimum yang harus dikerjakan untuk melakukan perawatan terhadap tadi topiknya tersebut, benda tersebut. Kalau sudah ada standar perawatannya, baru bagian ketiganya tolong disebutkan ciri-ciri tanda-tanda kerusakan yang mungkin terjadi di dalam si benda tadi. Misalnya osiloskop. Oh, osiloskop layarnya redup. Oh, osiloskop tidak terpartisi. Oh, osiloskop sinyal trace-nya miring, kayak gitu-gitu kan bisa. Ya. Kemudian dari tanda-tanda tersebut, tanda-tanda A, cara melakukan perawatan perbaikannya bagaimana? Tanda-tanda B, perawatan perbaikannya bagaimana? Itu isi dari si artikel. Harus menyebutkan sumbernya, sumber referensinya. Tidak boleh blok bebas yang tidak diketahui penulisnya. Jadi kalau Bu ini blognya orang LIPI, penelitian tentang instrumen ini, penelitian tentang ini, itu silakan. Bu ini blognya dosen, tapi bukan dosen manajemen, tapi dosen elektronika. Ini blognya teknisi perawatan di perusahaan A, itu silakan. Jadi blog dari praktisi, dari expert itu diizinkan. Bu ini manual book dari saya ngambil GF, salah satunya kan GF itu ada produksi dari GW Instek. Saya ngambil dari webnya GW Instek itu ada materi ini. Ya, jadi itu kan sudah ada proses di dalamnya, bukan yang kita sedang latihan membuat web. Karena anak-anak SMK yang web media itu kan juga harus bisa membuat web toh. Nah, webnya supaya menarik kan harus bukan web kosong gitu kan, mesti diisi lah. Sumbernya ini kan dia comot-comot saja kan. Gak ngerti itu benar atau tidak. Atau kalian misalnya ini, saya memberi syarat, nanti tugasnya diupload loh ya, terus kalian upload. Sementara kan ini belum terkoreksikan. Jelas maksud saya. Jadi sumbernya harus sumber yang sahih, yang benar. Buku, e-book, atau jurnal, atau dari web, materi web yang disampaikan di web, isi web, tapi tadi harus jelas pemilik webnya siapa. Yang diizinkan tadi expert sama profesional yang ada di situ. Misalnya dari dosen, praktisi, silakan. Itu sekarang pertanyaan yang saya tadi pending, please raise hand dari perwakilan 6 kelompok atau ketuanya langsung atau salah satu yang mewakili kalau tidak hadir. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus udah, nggak ada lagi kelompok yang ada. Oh, kok 4 saja? Raise hand, please. Masih 4 saja yang raise hand. Adeti menjadi 5, tapi kok nggak ke-capture ya? Raise hand-nya si Adeti kok nggak ke-capture di ini ya? Yang diakui raise hand yang di sini cuma 4 ya? Jangan dicampur dulu raise hand-nya, kalian yang akan rugi sendiri. 1, 2, kurang 1. Kurang 1. Saya Bu satunya Bu. Iya, raise hand, move ya. Oke, kelompok 1 Fatima kelompok 1. Fatima kelompoknya mengerjakan yang komponen Mutahida, multimeter, Ariko power supply tunggal, Ririn power supply dual system, kemudian Aditya
osiloskop mesti kelompoknya mengerjakan yang generator. Udah? Ada yang mau ditanyakan? Baik, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mengenai komponen aktif sama pasif itu kan banyak, Bu. Yang perlu disebutkan minimal berapa, Bu? Minimal semua komponen itu tersebut. 5 pasifnya RLC, aktifnya ada perwakilan dari dioda, transistor, dan FET, keluarga FET. Boleh MOSFET, boleh DFET, boleh JFET, terserah. Ada keluarga dari FET 1, jadi ada 6. Ya. Ada dioda, ada transistor yang BJT itu, UJT nggak usah ya, udah BJT aja langsung, kemudian ada keluarga FET. Keluarga FET yang paling banyak digunakan mana, Bu? Sebenarnya dari ada lagi selain ada yang banyak digunakan nanti ketemu. Ini sebenarnya tugasnya itu untuk membantu kalian pada saat tugas akhir atau skripsi. Jadi yang banyak digunakan itu ada MOSFET. Itu nanti driver itu banyak yang pakai MOSFET. Terus ada SCR. Itu juga banyak digunakan. Selain komponen yang tadi saya sebutin itu. Ya, minimal ada 6 itu ya. Fatima ya kelompoknya. Mau ditambahkan dengan SCR silakan. Itu malah lebih membantu yang lain lagi nanti. Ya, ingat bukan saya minta karakteristiknya atau cara prinsip bekerjanya, karena karakteristik dan prinsip bekerja sudah kita pelajari di materi komponen atau device, di materi instrumentasi, di materi rangkaian. Nah, yang di sini kalian harus bisa memberikan ciri-ciri kerusakannya itu apa, diagnosanya bagaimana, kemudian yang harus dikerjakan apa. Bu, nanti pada saat melakukan proses pelaksanaannya itu saya memanggil kembali cara bekerjanya atau karakteristiknya. Silahkan. Jelas. Itu sebagai alat pendukung utama. Oke, itu. Kemudian kapan ini dikumpulkan? Minggu depan. Silahkan raise hand-nya. Sudah boleh dilepas. Minggu depan. Minggu depan itu juga tadi saya sudah bilang materi kita sebenarnya ujungnya ada di pelacakan, perawatan perbaikan sampai dengan instrumentasi tadi. Nah, minggu depan itu kita waktunya untuk kuis saya terakhir yang saya jelasin tadi. Jadi mulai dari manajemen sistem perawatan perbaikan, spesifikasi reliability sampai availability, kemudian yang tadi itu metode pelacakan kerusakan. Metode tracking itu saya masukkan ke dalam kuis. Kemudian tugasnya kan ini berkelompok. Harapan saya 6 kelompok ini berdaya aktif di terakhir dari itu ada informasi bahwa si A ini di sini dia memberi kontribusi di sebelah mana. B ini anggota saya B itu di bagian akhir saja. Pustaka ya otomatis ya. Jelas. Sesudah pustaka otomatis di sana. Kalau PPT-nya di bagian sesudah ucapan terima kasih. Ya. Nah, kalau sudah ada kontribusi itu harapnya semuanya ikut berpartisipasi aktif, artikelnya layak, menjadi produk dari tingkat 3 D4, PPT-nya layak, mewakili kalian bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran kalian dalam bisa meyakinkan orang bahwa kalian itu mampu menguasai, punya kualifikasi di bidang elektronika yang kalian sebutkan tadi. Yang kalian yang diberi tugas ke kalian. Gitu ya. Nah, karena ini bagian dari materi dan tidak saya ujikan, tidak saya kuiskan, karena kalian baru saya minta untuk mengerjakannya, ini saya jadikan bagian dari nilai kuis bobotnya 20%. Jadi pada saat kuis nanti, soal saya yang kalian kerjakan minggu depan, itu saya cuma memberi nilai poin maksimum 80%. Jadi, Bu, saya benar semua, saya dapat, nggak mungkin kan di atas 100 ya.
Saya dapatnya 100, berarti 100 kalikan 80%. Jelas. Nah, itu nilai pertama. Nilai keduanya mana? Tugasmu itu 20%. Kedua-duanya ya, gabungan kedua-duanya itu 20%. Nanti saya jadi plus dengan yang pertama tadi yang kalian kerjakan minggu depan, itu menjadi nilai kuis yang pertama. Kalau kelompoknya berdaya, minimal harusnya 20% itu kan sudah di tangan. Saya ngerjakan ini, harapan saya tidak ada yang bilang ke saya lagi, Bu, minta remedi. Ya, remedimu itu, kamu berdaya mengerjakan berkelompok, kerjakan semaksimal mungkin, kamu sudah dapat, taruhlah kalau itu nilai tugasmu 100, berarti kan sudah ada poin 20. Sampai sini jelas. Jadi, harapan saya kalian nilai maksimum tanpa memberi remedi dan kalian intens dalam bentuk kelompok, berdayakan kelompoknya. Oke, itu ada yang keberatan. Kemudian dikasih balik ke tugas antara artikel dan PPT. Tadi kan saya bilang di artikelnya disusun menjadi PPT. Nah, tidak mungkin saya memberi syarat seperti itu saja kalau dia tidak ada di poin nilai. Sama seperti tadi, materinya tidak boleh diambil dari blok bebas. Pasti saya akan ada unsur penilaian termasuk di kalian menyadur merujuknya bagaimana, dari mana sumbernya. Ya, yang saya sampaikan pasti nanti ada poin unsur nilainya. Mengerti? Oke. Sekarang itu tugas. Tugas saya mau ditanyakan lagi. Cukup tugas. Sekarang beralih ke kuis. Kuis minggu depan materinya sudah saya sampaikan. Terus perdalam materi tentang logbook. Karena kalau kalian menguasai logbook berarti tahapan awal manajemen perawatan perbaikan sampai evaluasi proses pelaksanaan perbaikan berarti kalian sudah menguasai semua topiknya, itu bisa kalian sudah paham. Jelas, karena inti dari update logbook itu kita memberikan report mulai dari awal sampai ujung terakhir, terus diupdatekan supaya orang lain bisa membaca, supaya orang lain bisa kalau nanti meneruskan ada proses perawatan perbaikan, saya mau ganti divisi loh. Yang ini sudah ada orang lain pengganti. Nah, orang yang menggantikan itu tidak kesulitan. Tidak langsung telepon kalian terus-terusan, karena kalian sudah memberikan report dalam bentuk update logbook yang benar. Informasi yang bisa dipakai untuk mereka mengerjakan tugasnya dengan benar. Oke, sama seperti kalian pindah divisi loh. Terus yang surveyor saya itu yang sebelum saya itu tidak memberikan info apa-apa, itu kan seperti masuk hutan belantara sendirian. Kalau dia sudah, oh ini ada rekam jejak dari instrumen A, dia sudah dibeli kapan, karakteristiknya mana, terus ada perawatan apa saja, sudah beroperasi sekian tahun, perawatannya ABCD, kurun waktunya ini, oh pernah ada kerusakan, oh pernah disubstitusikan. Itu kan begitu kalian ada muncul lagi, oh sekarang dia nggak bisa muncul gambarnya, dilihat pernah ada kejadian itu tidak, apa saja yang sudah dikerjakan teknisi sebelumnya. Nah ini kan menjadi buku pegangan untuk kalian mengerjakan proses berikutnya. Dan itu kan menyenangkan, pekerjaan kalian bisa lebih cepat, bisa lebih tepat sasaran. Sama, kalau kalian mengerjakan itu update ini, logbook ini dengan bagus, diupdatekan, maka yang menggantikan kalian nanti juga akan mengalami hal yang sama, menyenangkan, tidak meraba-raba lagi. Udah itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Saya Oke, ada yang mau ditanyakan? Cuma saya nggak ngerti, saya tinggal nanti ngelihat hasilnya, evaluasinya, semoga menyenangkan ya berarti Zoom dong. Gak ada yang disampaikan, gak ada yang ditanyakan, cukup?
Oke, kalau sudah dirasa cukup, saya tidak akan berlama-lama dengan Zoom-nya. Terus ini minggu lihat kalender. Boleh salah satu, sebentar Kak share, boleh salah satu nge-share kalender saya Kak. Mungkin ini dulu Kak izinkan untuk multiple participant. Oke. Nanti bisa bikin kalender akademiknya disajikan deh. Mirip. Atau yang mewakili. Kalender akademik atau kalender biasa, wis. Kalau nggak mau kalender akademik, ada yang punya kalender di laptopnya? Ada yang punya kalender? Supaya cepat. Punya, Bu. Ditaruh di grup, Bu. Di-share aja, langsung kita diskusi sebentar tuh saya. Bisa di-share? Share screen? Bisa, Fatimah? Baik, Bu. Pakai HP, Bu, itu aja, Bu. Ya, silakan. Silakan, Bit. Siapa jadinya? Belum tampil, Bit. Oh. Kalender akademiknya nggak ada ya, Bit ya? Sekarang kita minggu keberapa, Wes, kalau nggak ada kalender akademik? Minggu keempat, Bu. Sekarang minggu keempat. Mana kalendernya tadi? Minggu keempat? Belum ya? Minggu keempat, berarti ada di tanggal 2. Kalau tanggal 1 kalian masih masuk secara luring bisa apa enggak? Atau ada yang kesulitan? Sesudah itu tanggal 8 seterusnya itu saya daring. Bisa enggak? Tapi cuma sekali toh ya. Sebelum puasa itu. Kenapa? Sebelum puasa itu. Iya, sebelum puasa itu. 25 tanggal 1 ada yang kesulitan enggak? Kalau itu saya masuk secara kalau tolong nanti saya diinformasikan di awal minggu ya supaya saya bisa nyiapin teknisinya, menyampaikan ke teknisinya kalian masuk atau tidak. Kaitannya sama yang jadwal tugas di sana. Nah, kalau bisa tanggal 1 masuk, tolong saya diinformasikan secara luring di hari Selasa. Di hari Selasa maksimum, tanggal 29 ya. Atau tanggal 28 deh, biar saya di awal ketemu, biar mereka nyiapin kan. Ya, untuk tanggal 1 kalian bisa masuk luring atau daring.
Kemudian selama puasa geser ke April itu kita lebarannya di tanggal. Ada yang punya kalender akademik nggak sih? Sebenarnya saya mau melihat liburnya seberapa, kalian materi yang harus saya siapkan secara daring apa? Dip, kamu bisa ada? Coba minta tolong di-share yang kalender akademik. Bisa di-download di grup, udah saya share di grup kelas. Silakan disajikan. Oke, tolong dilihat di libur lebarannya mulai kapan? 21-22. Genap ya? Genap berarti di Maret, April. Oh, minggu 12 itu berarti tanggal 18 itu minggu kelima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali pertemuan. Oh iya. Berarti kalau bisa tanggal 25 dan tanggal 25. Iya, tanggal 25 dan tanggal 1 masuk ya. Ada yang kesulitan tidak? Secara luring. Bisa. Insya Allah bisa. Oke, terus nanti saya masuk secara luring daring lagi mulai 15-nya libur. Libur apa itu 15 April? April nggak ada informasi libur apa ya? Oh, perayaan hari Kristen. Oke. 25 itu sudah saya plotting untuk 18 sudah saya plot untuk ujian ya. Sekarang kan tanggal 11. 18 kalian kuis. Kemudian 25 dan 1 kalian masuk secara luring. Ini rencana saya terkait jadwal. Kemudian 8, 22, 29 kan masih masuk. 8, 22, 29 itu kalian daring. Ya. Kemudian dilanjutkan masuk lagi 1, 2, 3, 4. Oh cukup. Enggak apa-apa. Sudah diinformasikan ke saya, nanti kesanggupan untuk masuk luringnya kapan, kalau enggak langsung saya nge-switch materi daring, gitu ya. Kalau yang bisa masuk cuma saja, nanti enggak efektif di kalian juga. Ini jumlahnya kan enggak full toh. Jumlah kelasmu ada berapa, Dip? 22. 22, terjangkau di sininya. Yang tidak diizinkan oleh keluarganya untuk luring, berapa orang bisa di stop share Dip? Nggak apa-apa, udah punya gambaran saya. Udah libur cuma 1 kali. Yang tidak diizinkan keluarganya luring selama ini ada berapa orang? Nanti kalau beda lagi dengan kondisi tiba-tiba sakit. Yang tidak diizinkan keluarganya untuk luring selama ini ada berapa orang? Nggak ada. Nggak ada. Kalau diizinkan, oke, berarti di 22 tersebut sudah aman, tidak masalah, tinggal nanti kondisinya kalau merasa nggak sehat, nggak usah masuk, tapi jangan berdoa untuk diri kalian sendiri untuk sakit. Jadi kalau yang beneran sedang tidak fit, nggak usah datang, ya. Ikut kalian berkontribusi dalam bentuk tugas yang lain yang dikerjakan temannya. Oke, itu. Ya, tolong disiapkan sementara ini di seminggu ke depan. Dalam 1 minggu ini kan kalian nyiapkan untuk kuis, ya. Tugasnya mulai dikerjakan. Tadi kan sudah tahu yang harus dikerjakan apa saja. Hari ini sampai dengan akhir pertemuan, kan saya cuma 1 jam 60 menit ini. Harusnya kan sampai dengan 300 menit ya. 6 jam 300 menit. Nah, di akhir jam, koordinator tolong di-upload menjadi ini tugas keempat toh. Tugas keempat progres. Ya, koordinator upload tugas keempat progres. Bu, itu finish belum?
Nanti saya sandingkan apa yang bisa kalian kerjakan selama sudah berkurang 60 menit, 300 berarti ada 240 itu kalian bisa mengerjakan apa. Nanti baru di minggu depan, di hari Jumat saya cek kembali ini goals akhirnya. Jelas? Bu, materi tugasnya tidak diikutkan materi kuis, tidak? Ya. Jadi saya ambil bobot yang tentang materi ini 20% dalam bentuk yang kalian kerjakan ini. Udah, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau kalian sampaikan dulu, ada keberatan atau ada yang lain? Cukup. Terima kasih, ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri pertemuannya. Semoga sehat dan bisa mengerjakan tugasnya dengan maksimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Mana editing?